Pemirsa, debat ketiga Capres-Cawapres akan digelar pada malam nanti. Debat yang akan fokus pada calon presiden akan mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Lalu belajar dari dua debat yang sudah diselenggarakan, apa yang diharapkan bisa disampaikan Capres di debat nanti? Sudah bergabung bersama kami pakar komunikasi, Prof. Ikrar Nusa Bakti. Prof. Ikrar, jelang debat Capres-Cawapres ketiga di hari ini sudah muncul sejumlah isu, bahkan sentilan-sentilan antar paslon. Akan seperti apa debat hari ini? Apakah akan memunculkan substansi atau terjebak pada gimmick belaka, Prof? Ya, kalau menurut saya ya, debat kali ini pastinya yang gimmick-gimmick itu mungkin akan lebih berkurang ya. Dan kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlalu substansial ya, seperti pertanyaan yang terkait dengan singkatan-singkatan itu juga mungkin akan berkurang ya. Dan ini adalah suatu topik ya yang akan sangat menarik ya, yaitu persoalan pertahanan keamanan, politik luar negeri, globalisasi, geopolitik ya, dan macam-macam yang pokoknya yang terkait dengan pertahanan lah. Dan di dalam bahasan baik itu di Metro TV ataupun media televisi yang lainnya itu banyak sekali. Tadi malam saya ikuti bahwa seakan-akan bahwa bidang ini adalah bidangnya Pak Prabowo ya. Tapi kita tahu di dalam Shangri-La Dialog tahun lalu ya, Pak Prabowo itu melakukan suatu buat saya political blunder ya, ketika dia menyatakan bagaimana cara menyelesaikan persoalan perang di Ukraina dengan Rusia itu ya, yang kemudian tidak sedikit kritik dari Jerman ataupun dari Ukraina dan kemudian dari negara-negara yang kemudian juga tidak menyetujui gagasan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada saat itu ya, walaupun pernyataan beliau sepertinya dibela oleh Presiden Jokowi. Nah, persoalan pertahanan keamanan ini memang bukan persoalan butter and gun semata ya. Jadi kalau kemudian Caimin juga bicara tentang bagaimana memilih apakah kita memberi makan atau untuk petani ataupun untuk pertahanan, itu memang bukan persoalan yang mudah ya. Memang ini persoalan yang cukup rumit, biar bagaimanapun kita harus membangun kekuatan pertahanan kita, tapi juga bagaimana cara membangunnya itu yang menjadi persoalan juga ya. Maksud saya di sini bahwa di dalam hubungan internasional ya, itu pengamat hubungan internasional biar bagaimanapun memiliki dua pendekatan ya, civis pacem para bellum ya, kita kalau ingin damai itu siap-siap perang, atau juga civis pacem para pacem ya, jadi kalau kita ingin damai bersiap-siap juga untuk damai ya. Dan ini pendekatan ini juga digunakan oleh Indonesia. Saya beri contoh misalnya bagaimana Indonesia di dalam ASEAN itu juga dipandang sebagai sebagai sebuah negara yang boleh dikatakan selalu mengungkapkan bagaimana pendekatan-pendekatan. Saya beri contoh misalnya diplomasi yang mencegah perang ya, dan kemudian juga bagaimana supaya kalaupun terjadi perang itu jangan sampai membesar atau meluas dan sebagainya dan sebagainya. Makanya jangan heran kalau kemudian Presiden Jokowi di awal perang Rusia Ukraina itu terjun langsung ya ke negara tersebut ya, bagaimana supaya bisa mendekati Ukraina dan juga Rusia pada saat itu. Cuma persoalannya kalau dalam hal pembelian senjata ini memang suatu ya problematik ya. Kenapa demikian? Karena dari era Presiden Soeharto ya, itu memang tidak sedikit penggunaan pinjaman ya, pinjaman negara kepada negara yang menjual senjata itu ya, di dalam pembelian alutsista kita ya, alat utama sistem persenjataan kita ya. Kenapa demikian? Karena rupiah kita tidak mencukupi untuk itu. Cuma pertanyaannya, kalau memang tidak mencukupi, bagaimana kita menggunakan hutang negara untuk pembelian senjata alutsista itu dengan sebuah yang efektif ya, karena kita kan membutuhkan suatu kekuatan TNI Angkatan Udara kita ya, atau TNI seluruhnya, minimum essential force itu bagaimana kita membangunnya. Saya beri contoh misalnya, apakah kalau memang kita ingin mengganti pesawat-pesawat TNI AU yang katanya sudah usang, sudah tua, lalu kemudian kita membeli pesawat bekas yang usianya juga bahkan
ada yang melebihi dari usia alutsista kita ya. Saya beri contoh dulu kita pernah membeli kapal-kapal perang dari bekas Jerman Timur misalnya kan. Kemudian sekarang juga tadinya itu rencananya kita membeli Miris 2000 itu dari Qatar kalau nggak salah ya. Yang dulu kita tahu daerah Pak SBY itu kita tolak, kenapa demikian? Karena apa namanya itu akan membebani anggaran pertahanan kita karena untuk maintenance-nya aja itu boleh dikatakan terlalu mahal ya. Dan kemudian kita juga tahu pesawat-pesawat tempur buatan Prancis itu boleh dikatakan jarang digunakan di wilayah Asia Tenggara ya, dan itu berarti interoperability-nya dengan negara-negara tetangga kita, apakah itu Australia atau negara-negara ASEAN lainnya, itu boleh dikatakan kecil sekali dari penggunaan pesawat tempur bikinan Prancis tersebut ya. Kenapa demikian? Baik, Karena Prof. Ikrar. di negara-negara ASEAN itu lebih banyak dari bikinan Amerika. Ya. Ya, betul sekali Prof. Ternyata banyak sekali ya isu kontroversial yang penting untuk terbahas di debat malam ini dan gimmick diharapkan tidak laku lagi begitu ya. Tapi Prof, menurut Anda siapa paslon yang akan lebih unggul dalam debat malam nanti? Apakah status Prabowo sebagai Menhan dinilai bisa lebih menguntungkan? Lantas bagaimana untuk Ganjar dan Anies? Jadi begini ya, memang Prabowo diuntungkan karena dia posisinya adalah Menteri Pertahanan dan dia juga bekas militer ya. Tapi Anda tahu bahwa seorang Menteri Pertahanan itu belum tentu menguasai dalam bidang pertahanan secara keseluruhan. Yang saya maksud begini adalah, yang saya maksud ini adalah bahwa Prabowo itu lebih apa namanya itu tahu tentang misalnya alutsista di dalam bidang angkatan darat, saya beri contoh misalnya ya. Kenapa demikian? Karena kita lihat misalnya apa namanya itu beliau misalnya pilihan untuk membeli Mirage atau pesawat lain yang juga bekas ya, itu menunjukkan betapa pengetahuan beliau mengenai alutsista dalam bidang TNI AU itu juga masih boleh dikatakan kurang ya. Itu walaupun beliau sekarang udah agak baik dalam artian membeli Hercules baru ya, yang ada 5 itu ya, yang boleh dikatakan itu adalah suatu pilihan yang tepat karena itu adalah seri terbaru dan juga masih benar-benar grace ya, dan masa pakainya masih cukup lama. Tapi dalam bidang pesawat tempur itu menurut saya sangat-sangat tidak tepat ya. Dan kemudian juga beliau kalau memang mengerti mengenai pertahanan, bagaimana kelanjutan misalnya kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan misalnya dalam pembangunan pesawat tempur maupun apa namanya itu alutsista lain seperti kapal selam ya. Apakah itu juga akan lanjut ya, ataukah kemudian akan ada yang direvisi ya? Kenapa demikian? Karena kita tahu dalam bidang kapal selam itu Korea Selatan bukanlah sebuah negara yang boleh dikatakan memiliki kecanggihan teknologi dalam produksi kapal selam, karena kapal selam itu lebih baik kita membeli dari negara aslinya seperti Jerman ataupun negara lain yang memiliki kapasitas teknologi dalam bidang kapal Isu selam. pertahanan dan juga alutsista ini memang menjadi sangat menarik sekali ya Prof. Ikrar. Bahkan beberapa paslon ini optimis untuk dapat menguasai debat yang akan digelar nanti malam. Kita akan dengarkan pendapat para pendukung tim pendukung masing-masing capres Prof. Ikrar berikut ini. Kembali lagi, apakah ini menjadi sesuatu hal yang Prabowo banget atau Pak Prabowo nggak banget gitu. Artinya apa? Artinya dengan dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan selama 5 tahun sudah 5 tahun menjabat, apa yang sudah menjadi prestasi beliau? Apakah sekedar menjabat? Apakah sekedar mempunyai pengalaman tanpa berbuah prestasi? Kan kita bicara soal, kalau pertahanan kita bicara soal modernisasi alat pertahanan, kita bicara soal anggaran, kita bicara soal banyak hal lah. Saya kasih banyak contoh ya, tadi Mas Farhan sudah kasih contoh soal pembelian Mirage 2000-5. Saya akan kasih contoh adanya 2 pesawat Falcon business jets yang keperuntukannya adalah untuk mengangkut para petinggi-petinggi TNI gitu. Sementara pengadaan-pengadaan yang lain belum terlihat. Yang ada mungkin hibah Bushmaster dari Australia yang sebenarnya 15 Bushmaster itu dihibahkan, tetapi juga anggarannya tinggi untuk bisa diperbaiki dan lain-lain. Sementara
Karena kita punya kemampuan membuat anoa dan kita punya kemampuan membuat maung. Nah, ini dua jenis yang sebenarnya hampir mirip dengan Bushmaster. Nah, ini yang kita mau lihat apakah terus Pak Prabowo juga akan terus berhutang untuk membiayai visi misi pembelian pesawat atau alutsistanya, atau seperti yang akan dilakukan oleh Pak Ganjar bila Pak Ganjar terpilih, yaitu mengembangkan dan menggiatkan produksi dalam negeri terkait alutsista. Berarti sifatnya investasi dan kita tidak lagi banyak berhutang untuk di luar negeri. Kita sih sebetulnya mengenai pembelian alat perang ini, satu yang menganggap bahwa dalam 30 tahun ke depan tidak mungkin ada perang di wilayah Asia Tenggara, khususnya di wilayah yang diapit oleh kepentingan geopolitik Amerika dan Cina. Pasti keseimbangannya itu akan terjadi dengan sangat baik. Namun di sisi lain juga tetap ada bahwa perang bisa terjadi kapanpun karena bisa jadi Cina tiba-tiba menginvasi Taiwan, dan apabila itu terjadi maka perangnya akan terjadi di seluruh Asia Pasifik. Nah, itu tentunya dua pandangan yang berbeda. Tinggal nanti kita lihat. Kita tahu bahwa latar belakang Caimin adalah Gus Muhaimin ini seorang santri yang sangat dekat dengan rakyat. Sehingga buat dia, seperti dalam narasinya dia selalu bilang, saya tuh di Eropa melihat bagaimana alat perang dihancurkan, diubah menjadi alat pertanian. Gitu. Wajar-wajar saja, karena bagaimanapun juga itu sebuah upaya kami untuk mendekatkan isu tersebut dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Dan pada akhirnya memang akan menyentuh pada satu hal, yaitu ketahanan pangan sebagai salah satu dari 3 ketahanan yang harus dijaga dalam tugas pertahanan, keamanan, dan juga diplomasi internasional Indonesia. Prof. Ikrar, nampaknya isu kontroversial seperti rencana pembelian jet tempur bekas asal Qatar hingga besarnya anggaran belanja pertahanan ini bakal disediakan pemerintah dari utang luar negeri bisa dimanfaatkankah untuk bisa mengkritisi paslon nomor 2 yang saat ini juga masih menjadi menhan, Prof? Ya, begini ya. Ini yang kemudian kita harus mengkaji ulang ya. Bagaimana pembelian alutsista kita dan juga bagaimana rencana pertahanan kita ke depan ya. Kenapa demikian? Karena itu harus dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri seperti pada era reformasi awal ya, di mana kami kebetulan ya beberapa teman dari hubungan internasional juga memberikan masukan-masukan ya kepada Menteri Pertahanan saat itu yang waktu itu dijabat oleh Pak Mahfud MD ya, di mana kami juga memberikan misalnya kajian-kajian ya, review of Indonesian's defense capability ya, yang kemudian menjadi buku putih pertahanan Republik Indonesia yang boleh dikatakan agak berbeda ya. Dan kemudian kenapa ini menjadi isu yang menarik, karena Anda tahu Pak Prabowo itu bukan cuma Menteri Pertahanan, tapi juga dia pernah mendapatkan tugas dari Presiden sebagai orang yang mengembangkan food estate ya, yang boleh dikatakan gagal tersebut ya. Jadi ini yang menarik ya. Bagaimana kita membangun kekuatan pertahanan kita, tapi dari segi ketahanan pangan kita, ketahanan manusia Indonesia kita itu juga akan sangat penting. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, kalau kita kuat dari segi senjata, tapi kalau rakyatnya kelaparan, bagaimana kita mau bertempur? Kalau kita misalnya memiliki ketahanan senjata kuat, tapi ketahanan pangannya nggak kuat, juga bagaimana kemudian kita bisa bertahan cukup lama. Jadi hal-hal semacam itu menjadi sangat penting dan makanya akan ramai nanti malam kelihatannya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, Prof. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita akan bahas bagaimana kemudian debat pada malam hari ini bisa betul-betul memberikan pertimbangan yang berarti untuk masyarakat. Tapi kita jeda terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, jelang debat Capres pada malam nanti, sejumlah masyarakat berharap agar para kandidat dapat menyajikan debat yang menarik dengan adanya adu gagasan dan program kerja yang nyata. Ya, harapannya debat Capres yang ketiga, besoknya bukan kedua ya, yang edisi ketiga mungkin debatnya lebih atraktif ya, tanya jawabnya, terus visi-misinya lebih ditampilin lagi, tonjolkan biar agak lebih sedikit seru lah. Ya, intinya itu debat yang ketiga nih besok. Wah, harapannya kita semuanya yang muluk-muluk ya. Di antaranya lebih bagus dari yang sekarang-sekarang, atau yang berikutnya itu lebih menarik lagi kayaknya. Harus
harus menggigit, jangan sampai kurang enak didengarnya gitu kan. Nah, harapan saya untuk debat besok ini capres-capres yang mengikuti ya, harapannya dia punya program yang reals gitu loh, jangan program yang mengada-ada gitu kan. Artinya reals walaupun itu nggak populer tapi memang bisa direalisasikan sama mereka gitu kan. Kita nggak perlu janji-janji gitu kan, yang jelas ya udah banyak lah contohnya gitu kan, janji aja tapi nggak ada realisasinya. Baik, Prof. Ikrar, mendengar tanggapan dari masyarakat tadi, sebetulnya sudah ada keinginan untuk tetap menyimak debat meskipun topiknya ini berat, nggak apa-apa, asalkan bisa tersampaikan dengan baik, bisa dinarasikan. Tanggapan Anda seperti apa, Prof? Ya, seberat apapun sebuah topik, kalau itu dibahas dengan suatu kalimat yang sederhana ya, bukan kemudian suatu persoalan yang sederhana dibuat dengan suatu kalimat-kalimat yang sulit, itu nggak bagus. Tapi kalau ini persoalan yang boleh dikatakan cukup rumit, cukup sulit ya. Tapi kalau itu dibahas secara rasional dan kemudian juga masuk akal, difahami oleh sebagian besar rakyat Indonesia, tentunya ini akan menarik. Saya beri contoh kenapa ini akan sangat kontroversial ya. Saya beri contoh misalnya, yang namanya alutsista itu memang mahal ya, dan itu makanya pilihan pembelian senjata itu memang harus benar-benar cermat ya. Kalau dikatakan oleh Bung Dhanil tadi bahwa pembelian Mirage 2000 Dash 5 itu ditunda ya, bukan dibatalkan. Kalau menurut saya, kalau Pak Prabowo itu ngerti tentang teknologi persenjataan, nggak mungkin dia akan membeli suatu pesawat bekas. Kenapa pengembangan drone yang dulu dicita-citakan oleh Presiden Jokowi sejak 2014 itu tidak dilanjutkan? Mengapa anak-anak muda Indonesia lulusan ITB, UI atau perguruan tinggi yang lain ya, itu kemudian disatu padukan untuk menciptakan satu kekuatan teknologi dalam bidang drone itu yang boleh dikatakan sekarang sangat-sangat dibutuhkan. Anda bisa lihat bagaimana Israel kemudian juga bertempur di wilayah wilayah Palestina kemarin. Itu yang mereka lakukan tidak sedikit menggunakan drone ya. Bagaimana misalnya dulu juga jenderal Iran itu juga terbunuh di dalam suatu bukan pertempuran ya, tapi suatu serangan. Itu juga menggunakan drone ya. Ini yang boleh dikatakan menjadi suatu hal yang sangat penting. Jadi mengapa saya lebih baik punya pesawat sedikit tapi berteknologi canggih, itu karena memang teknologi militer dalam bidang kedirgantaraan itu jauh lebih maju dibandingkan dengan misalnya 10 tahun yang lalu misalnya. Dan ke depan ini menjadi suatu hal yang sangat penting ya. Bagaimana misalnya kita mandiri dalam bidang pangan ya, tapi juga sedikit demi sedikit juga bisa mandiri dalam bidang teknologi persenjataan. Ya, saya beri contoh misalnya. Selain gagasan yang ditunggu dan juga dinantikan oleh masyarakat dari masing-masing paslon, namun ada yang unik dari pelaksanaan debat Pilpres kali ini, Dok, yang mana tiap debat nampaknya selalu ada perubahan aturan. Mulai dari boleh membawa catatan sampai dengan soal mic yang juga diatur oleh KPU. Melihat perubahan-perubahan ini, Prof, apa analisa Anda? Ya, kalau persoalan mic itu kita tahu ya, karena tidak sedikit kecurigaan dari berbagai masyarakat ya mengenai kenapa kok orang mesti pakai mic 3 biji ya, arti 3 buah maksud saya ya. Itu mic-nya untuk apa? Pertanyaan-pertanyaan itu kan juga menjadi satu pertanyaan yang cukup menarik ya. Kemudian juga mengapa kemudian kok paslon pakai menggunakan alat dengar ya di telinga? Apakah itu dia mendengarkan jawaban dari belakang ataukah untuk apa ya? Itu hal-hal semacam ini kan menjadi satu pertanyaan yang buat saya sahih ya. Kenapa? Karena kita ingin melihat baik capres maupun cawapres itu memiliki kemandirian di dalam menjawab. Bukan kemudian dia diberikan jawaban dari belakang ya, dan kemudian dia tinggal menyatakannya di depan panggung gitu. Jadi di atas panggung. Jadi ini yang menjadi suatu hal yang menarik. Dan juga kita tahu persoalan pertahanan negara itu bukan juga melulu dimiliki oleh kalangan militer. Kenapa demikian? Karena tidak sedikit teman-teman di kalangan sipil sendiri juga sangat
intens juga mengikuti perkembangan ada keingintahuan teknologi yang besar ya kemiliteran Prof sebetulnya dan ya. juga diplomasi internasional begitu. Baik Prof, terakhir Prof, seberapa besar debat nanti malam berpotensi bisa mengubah peta suara pemilih Prof? Terlepas dari banyak orang mengatakan bahwa debat itu katanya pengaruhnya antara 3 sampai 30%, tapi buat saya untuk Indonesia ini juga akan dikatakan sangat penting ya. Kenapa demikian? Apalagi malam ini, karena ini akan menjadi suatu yang sangat challenging bagi Prabowo Subianto sebagai seorang Menteri Pertahanan berasal dari kalangan militer ya, itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman calon capres yang lain ya dari kalangan sipil. Dan Anda jangan lupa ya, baik itu di paslon nomor 1 maupun di paslon nomor 3 tidak sedikit orang-orang kalangan sipil dan militer berada di dalam tim sukses mereka masing-masing ya. Dan juga tidak sedikit teman-teman khususnya di paslon nomor 3 yang saya tahu persis itu di belakangnya itu ada orang-orang yang pernah menduduki posisi-posisi yang cukup penting dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Jadi mereka tentunya bahkan bisa memberikan masukan-masukan yang sangat baik. Demikian juga di paslon nomor 1 juga setahu saya juga tidak sedikit kalangan militer dan sipil juga yang ada di belakang paslon nomor 1. Jadi ini yang akan sangat menarik ya, bagaimana menarik Pak dan tentunya Prabowo akan kita bisa nantikan Prof ya. Bagaimana nanti kecanggihannya debat ini dalam akan menjawab. mengubah peta pemilih di Pilpres 2024 nanti. Terima kasih Prof. Ikrar Nusa Bakti sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Dan tentunya pemirsa, saksikan selengkapnya ulasan Profesor Ikrar Nusa Bakti seputar debat ketiga Pilpres 2024 di Metro TV pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat dalam program live event Debat Pilpres. Prof, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.